Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ramayanti dengan NIM 19016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini akan membahas mengenai jenis-jenis teks yang ada dalam kurikulum 2013. Perlu kita ketahui bersama bahwa banyak sekali jenis-jenis teks yang berada dalam kurikulum 2013, seperti teks eksposisi, eksplanasi, teks ulasan, anekdot, teks biografi, teks prosedur, dan masih banyak lagi teks yang ada di dalam kurikulum 2013 ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengajaran kurikulum 2013 dimulai pada siswa ketika dia berada di sekolah menengah pertama atau SMP. Baiklah, diantaranya saya akan membahas dua teks dari teks yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama itu adalah teks biografi. Teks biografi memiliki pengertian yaitu adalah sebuah teks yang berisikan tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biasanya tokoh yang diambil adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat. Ciri-ciri dari teks biografi ini, yang pertama itu memiliki struktur terdiri atas 3, yaitu orientasi, peristiwa dan masalah, dan reorientasi. Yang kedua itu memuat informasi berdasarkan fakta faktual dan dapat dipercaya dalam bentuk narasi. Yang ketiga itu faktualnya berdasarkan pengalaman hidup yang patut diteladani. Yang selanjutnya itu ada struktur dari teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisikan tentang pengenalan atau gambaran awal tokoh atau perilaku yang dimiliki oleh tokoh. Yang kedua itu ada peristiwa dan masalah, berisikan tentang penjelasan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh semasa hidupnya. Dan biasanya berisikan tentang cita-cita dan perjalanan hidup tokoh. Yang ketiga itu ada reorientasi, berisikan pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakannya. Biasanya bersifat operasional atau bila kita simpulkan dapat diadakan atau dihilangkan di dalam teks. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh dari teks biografi. Sejak kecil Habibie dikenal sebagai anak yang menyukai mesin. Hal itu dituturkan oleh kakak Habibie sendiri, yaitu Tuti Habibie. Jika ditanya kalau besar nanti kamu ingin menjadi apa, ia selalu menjawab ia ingin menjadi insinyur. Pendidikan menengah pertama Habibie ditempuh di HBS. Di tengah perjalanannya pada tahun 1950, kemudian Habibie pindah ke Bandung dan melanjutkan sekolahnya di sana. Selama bersekolah, kepandaian anak Parepare ini memang diakui, terutama keunggulannya dalam menguasai ilmu pengetahuan alam dan matematika sangat menonjol. Dalam perjalanannya, Habibie tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas di kalangan teman-temannya. Selepas masa SMA-nya, yaitu pada tahun 1954, ia masuk ke Departemen Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia, atau sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung, dengan biaya dari ibunya sendiri. Kemudian pada tahun 1955, ia melanjutkan kuliahnya di jurusan konstruksi pesawat terbang, yang kemudian di Jerman Barat ia menyelesaikan jenjang S1-nya hingga sampai ke S3 selama 10 tahun. Pada 1965 ia meraih gelar Doktor Interregierung atau Doktor Teknika. Berkuliah di Jerman pada tahun 1955, Habibie adalah salah satu mahasiswa dari Indonesia yang tidak dibiayai beasiswanya. Artinya Habibie berkuliah di sana sepenuhnya merupakan biaya dari orang tuanya, yang saat itu orang tua dari Habibie masih sangat kekurangan karena ibunya yang hanya janda sepenuhnya harus membiayai kuliah anaknya. Habibie juga menjadi Ketua Pelajar Indonesia atau PPI pada tahun 1956. Pada saat itu, Habibie bertahan hidup di Jerman dengan biayanya sendiri. Artinya dia harus secepat mungkin untuk menyelesaikan kuliahnya yang berada di sana. Selepas mendapatkan
gelarnya yaitu lulusan diploma pada tahun 1960, Habibie kemudian bekerja sebagai asisten peneliti di Institut Konstruksi Ringan RWTH pada awal 1962. Habibie kemudian cuti untuk pulang ke Indonesia selama beberapa bulan. Di Bandung, ia bertemu kembali dengan sahabat lamanya yaitu Hasri Ainun Basri. Tak lama kemudian pada tahun 1962, yaitu tepatnya pada 12 Mei, mereka menikah dan bersama itu Ainun dan Habibie kembali ke Jerman untuk melanjutkan kehidupannya. Di sana kehidupan tidak mudah untuk dijalani oleh seorang Habibie. Ia harus bekerja keras di perusahaan yang tergolong sangat elit tersebut. Hingga akhirnya Habibie berhasil merakit sebuah pesawat terbang. Nah, banyak sekali rintangan yang didapat oleh Habibie saat itu, mulai dari cemoohan orang yang mengatakan bahwa hal itu adalah mustahil dan berbagai manipulasi politik yang membuat Habibie sangat terganggu pada saat itu. Tetapi Habibie berhasil menyingkirkan semuanya dan terfokus untuk menciptakan sebuah pesawat terbang untuk Indonesia. Setelah berhasil menciptakan sebuah pesawat terbang untuk Indonesia, kemudian pada saat itu Indonesia sedang mengalami pergantian presiden secara mendadak, kemudian Habibie naik sebagai presiden. Ia selalu didampingi oleh Ainun dalam melaksanakan tugas pemerintahan tersebut. Bukanlah hal yang mudah bagi seorang Habibie untuk menjadi seorang pemimpin negara pada saat itu. Berbagai aliran politik tentu menginginkan posisi tersebut. Namun Habibie berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik selama menjadi Presiden Indonesia. Ini adalah reorientasi. Reorientasi yang dapat kita ambil dari biografi seorang Habibie adalah Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang yang intelektual yang berhasil menciptakan sebuah pesawat terbang bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang bapak teknik untuk Indonesia, memberikan sebuah kemajuan yang amat berarti yang kita rasakan pada saat ini. Perjalanan hidup beliau sangat menginspirasi untuk kita semua. Jenis teks selanjutnya yaitu teks diskusi. Pengertian dari teks diskusi adalah teks diskusi merupakan teks yang berisikan tinjauan terhadap sebuah isu. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda terkait isu tersebut. Ada sudut pandang yang mendukung dan menolak adanya isu tersebut. Biasanya ciri-ciri dari teks diskusi yaitu memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Ciri-ciri dari kebahasaannya menggunakan kata-kata hubung perlawanan. Struktur yang pertama dari teks diskusi yaitu adanya isu. Isu berisikan mengenai pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua itu ada argumen yang mendukung. Biasanya penjabarannya lebih melanjut tentang isu yang dijelaskan secara lebih mendalam dan mendukung terkait keberadaan isu tersebut. Selanjutnya yaitu ada argumen menentang yang menentukan isi menentang mengenai isu tersebut. Yang ketiga itu ada simpulan yang berisikan yang terakhir itu ada simpulan yang berisi rekomendasi positif ataupun pada akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari teks laporan diskusi, yaitu yang pertama itu judul teksnya yaitu larangan merokok di depan umum atau di tempat umum. Judul teksnya yaitu larangan merokok di tempat umum. Isu dari teks tersebut yang pertama adalah larangan merokok di tempat umum terjadi karena adanya perbedaan pendapat di masyarakat. Ada kalangan yang mendukung terus-menerus mengumandangkan agar larangan ini tidak dijalankan, sedangkan juga ada pihak yang kurang setuju mengenai hal ini karena dinilai mengganggu kenyamanan publik. Argumen mendukungnya yaitu larangan merokok di tempat umum menurut kalangan
sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, terutama bagi para perokok pasif. Yang dimaksud dengan perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi terpapar oleh asap rokok orang-orang yang merokok di sekitar mereka. Perlu dipahami bersama bahwa merokok pasif atau perokok aktif sama-sama memiliki resiko yang sama dan ancaman yang sama dari bahaya rokok itu sendiri. Dengan larangan rokok ini, orang-orang yang non-perokok memiliki kerugian atau tidak memiliki kesalahan sama sekali, namun berdampak buruk dari nikotin yang berasal dari rokok. Orang-orang non-perokok seharusnya tidak harus mengalami sakit akibat orang-orang yang perokok aktif. Yang pasti, larangan tidak merokok di tempat umum ini akan mampu menciptakan kenyamanan dan kebebasan tempat umum menjadi lebih baik untuk orang-orang yang berada di tempat tersebut, mengingat bahwa udara menjadi kualitas utama dalam kehidupan manusia. Sementara itu, ada juga pihak yang berseberangan dengan larangan mengenai merokok di tempat umum ini. Mereka berdalih bahwa tempat umum sebagai merokok di tempat umum bukanlah mengganggu lingkungan ataupun udara yang bersih sekalipun bentuk penghormatan bagi mereka yang bukan perokok. Sementara itu, bagi orang-orang perokok diberikan hak penuh untuk menikmati rokoknya di area atau tempat umum tersebut. Mereka beralasan itu merupakan sebuah bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya yang terakhir ada simpulan dari teks diskusi ini. Beranggapan bahwa hal-hal terkait dengan perbedaan pendapat mengenai merokok di tempat umum dapat kita atasi dengan diberlakukannya yaitu zona area atau smoking area untuk merokok para orang-orang yang ingin merokok, sehingga udara di sekitar atau fasilitas umum bersih dari asap rokok dan sekaligus menghormati orang-orang yang bukan perokok. Ini yaitu teks diskusi. Pengertian dari teks diskusi adalah teks diskusi merupakan teks yang berisikan tinjauan terhadap sebuah isu. Terdapat dua sudut pandang yang berbeda terkait isu tersebut. Ada sudut pandang yang mendukung dan menolak adanya isu tersebut. Biasanya ciri-ciri dari teks diskusi yaitu memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Ciri-ciri dari kebahasaannya menggunakan kata-kata hubung perlawanan. Struktur yang pertama dari teks diskusi yaitu adanya isu. Isu berisikan mengenai pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua itu ada argumen yang mendukung. Biasanya penjabarannya lebih melanjut tentang isu yang dijelaskan secara lebih mendalam dan mendukung terkait keberadaan isu tersebut. Selanjutnya yaitu ada argumen menentang yang menentukan isi menentang mengenai isu tersebut. Yang ketiga itu ada simpulan yang berisikan yang terakhir itu ada simpulan yang berisi rekomendasi positif ataupun pada akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari teks laporan diskusi, yaitu yang pertama itu judul teksnya yaitu larangan merokok di depan umum atau di tempat umum. Judul teksnya yaitu larangan merokok di tempat umum. Isu dari teks tersebut yang pertama adalah larangan merokok di tempat umum terjadi karena adanya perbedaan pendapat di masyarakat. Ada kalangan yang mendukung terus-menerus mengumandangkan agar larangan ini tidak dijalankan, sedangkan juga ada pihak yang kurang setuju mengenai hal ini karena dinilai mengganggu kenyamanan publik. Argumen mendukungnya yaitu larangan merokok di tempat umum menurut kalangan sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, terutama bagi para perokok pasif.
Yang dimaksud dengan perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi terpapar oleh asap rokok orang-orang yang merokok di sekitar mereka. Perlu dipahami bersama bahwa merokok pasif atau perokok aktif sama-sama memiliki resiko yang sama dan ancaman yang sama dari bahaya rokok itu sendiri. Dengan larangan rokok ini, orang-orang yang non-perokok memiliki kerugian atau tidak memiliki kesalahan sama sekali, namun berdampak buruk dari nikotin yang berasal dari rokok. Orang-orang non-perokok seharusnya tidak harus mengalami sakit akibat orang-orang yang perokok aktif. Yang pasti, larangan tidak merokok di tempat umum ini akan mampu menciptakan kenyamanan dan kebebasan tempat umum menjadi lebih baik untuk orang-orang yang berada di tempat tersebut, mengingat bahwa udara menjadi kualitas utama dalam kehidupan manusia. Sementara itu, ada juga pihak yang berseberangan dengan larangan mengenai merokok di tempat umum ini. Mereka berdalih bahwa tempat umum merokok di tempat umum bukanlah mengganggu lingkungan ataupun udara yang bersih sekalipun bentuk penghormatan bagi mereka yang bukan perokok. Sementara itu, bagi orang-orang perokok diberikan hak penuh untuk menikmati rokoknya di area atau tempat umum tersebut. Mereka beralasan itu merupakan sebuah bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya yang terakhir ada simpulan dari teks diskusi ini. Beranggapan bahwa hal-hal terkait dengan perbedaan pendapat mengenai merokok di tempat umum dapat kita atasi dengan diberlakukannya yaitu zona area atau smoking area untuk merokok para orang-orang yang ingin merokok, sehingga udara di sekitar atau fasilitas umum bersih dari asap rokok dan sekaligus menghormati orang-orang yang bukan perokok. Hal ini juga berdampak positif bagi mereka karena mereka tidak terpapar oleh paparan asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit yang sama seperti perokok aktif. Baiklah, itulah jenis-jenis teks dalam K13 dan contoh teksnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.